Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Rahmalia Nugraha dari kelas 10-6 dengan nomor absen 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 sosiologi, yaitu lembaga sosial. Nah, namun di dalam bab 4 ini kita akan membahas beberapa, yaitu yang pertama nilai sosial, yang kedua norma sosial, dan yang ketiga baru lembaga sosial. Nah, pertama-tama akan saya mulai dari nilai sosial. Apa sih nilai sosial itu? Jadi, nilai atau value dalam konteks sosiologi adalah hal yang berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana kondisi dapat terjadi di masyarakat. Nah, nilai sosial ini juga terdapat beberapa pengertian nih menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujorno Sukanto, mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua, menurut Kimball Young, merumuskan nilai sosial sebagai unsur-unsur abstrak dan sering tidak disadari mengenai apa yang benar dan penting dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Robert M.Z. Lawang, mengatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri dari nilai sosial. Nah, yang pertama ini konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar masyarakat. Yang kedua, disebarkan antar warga masyarakat atau bisa dibilang bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar masyarakat. Dan yang terakhir, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Nah, selanjutnya ada pembagian nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama nilai material, yang kedua kerohanian, dan yang ketiga adalah nilai vital. Nah, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia dan lebih mudah diukur dengan alat ukur. Contohnya seperti makanan, air, dan pakaian. Yang kedua adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Yang terakhir adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Contohnya buku dan alat tulis untuk belajar. Nah, selanjutnya ada jenis nilai berdasarkan cirinya. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Apa sih nilai dominan itu? Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya dan didasarkan pada hal-hal seperti banyaknya penganut nilai tersebut, lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut, dan yang terakhir itu adalah prestise atau kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Yang kedua adalah nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Nah, yang terakhir ada macam-macam nilai sosial menurut para ahli. Nah, macam nilai sosial menurut para ahli ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai imaterial dan nilai material. Nilai imaterial adalah ajaran, ideologi, gagasan, dan religi yang membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, atau intelektual. Selanjutnya adalah nilai material, yaitu nilai atau kegunaan dan kenikmatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dan dinikmati oleh panca indera. Selanjutnya ada norma sosial. Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, norma sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu norma formal dan norma non-formal. Norma formal merupakan norma yang bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Sedangkan norma non-formal merupakan norma yang tidak tertulis dan jumlahnya biasanya lebih banyak daripada norma formal. Nah, selanjutnya di dalam norma ini terdapat beberapa tingkatan norma. Yang pertama itu ada cara atau usage, yaitu norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi. Yang kedua itu kebiasaan atau folkways, yaitu
norma yang lebih kuat daripada usage dan perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyadari dan menyukai perbuatannya. Yang selanjutnya ada tata kelakuan atau mores, yaitu aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas. Dan yang terakhir ada adat istiadat atau custom, yaitu norma yang tidak tertulis namun memiliki sanksi langsung maupun tidak. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi norma. Yang pertama itu ada norma agama, yaitu ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu berdasarkan dari hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu norma yang berdasar dari aturan tingkah laku manusia. Yang keempat ada norma kebiasaan, yaitu hasil dari perbuatan yang berulang. Lalu yang terakhir ada norma hukum, yaitu himpunan petunjuk atau perintah dari larangan yang mengatakan tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga sosial, yaitu merupakan pembahasan yang terakhir ya. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke pengertian lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini merupakan wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus dan dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk cara hidup dan bertindak yang mengikat. Di dalam lembaga sosial terdapat hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Yang pertama adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, ya, bergantung dan memengaruhi. Yang kedua adalah seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah dan dipertahankan sesuai kebutuhan hidup. Dan yang terakhir yaitu adalah seperangkat yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan tertib serta teratur. Selanjutnya ada proses pertumbuhan dari lembaga sosial. Yang pertama ada proses pertumbuhan lembaga sosial secara tidak terencana dan yang kedua secara terencana. Nah, proses pertumbuhan lembaga sosial secara tidak terencana yaitu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat dan biasanya terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan proses pertumbuhan lembaga sosial secara terencana yaitu muncul melalui suatu perencanaan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Nah, di dalam lembaga sosial juga terdapat karakteristik dan fungsinya. Yang pertama, karakteristiknya ini memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi, usianya lebih lama, memiliki alat kelengkapan, memiliki ideologi, dan memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Sedangkan di dalam fungsi lembaga sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Sedangkan fungsi laten merupakan sebaliknya, yaitu fungsi yang tidak disadari dan bukan tujuan dari banyak orang. Nah, selanjutnya, lembaga sosial ini memiliki beberapa tipe menurut sudut tertentu. Yang pertama, menurut sudut perkembangannya. Yang kedua, menurut sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. Yang ketiga, sudut penerimaan masyarakat. Dan yang keempat sudut penyebaran dan yang terakhir yaitu sudut fungsi. Selanjutnya ada jenis dari lembaga sosial. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga politik, yang keempat lembaga ekonomi dan yang kelima ada lembaga agama. Selanjutnya kita akan membahas hal yang terakhir yaitu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama penyimpangan. Nah, penyimpangan ini bukan sesuatu hal yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber dari kelompok yang berkuasa dalam masyarakat atau masyarakat umum. Yang kedua ada pengendalian sosial, yaitu merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai norma dan nilai yang telah melembaga. Ada dua sifat yaitu preventif dan represif. Masyarakat yang melakukannya melalui lisan dan simbolik, kekerasan, imbalan dan hukuman, sosialisasi, tekanan sosial, formal dan informal, dan institusi dan non-institusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.